Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idowa Yusrifda Agustini, absen 7 kelas 12 IPS 3. Sekarang saya akan menganalisa sebuah novel sejarah yang berjudul Kerajaan Sunda. Pada analisa saya saat ini, saya akan menganalisa dari segi isi, struktur, kebahasaan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam novel tersebut. Pada struktur dari novel Kerajaan Sunda yang saya dapatkan adalah orientasi, insiden atau urutan kejadian peristiwa, yang terakhir adalah reorientasi. Sedikit penjelasan dari orientasi adalah pengenalan atau pembuka dari cerita sejarah tersebut yang diceritakan secara singkat. Insiden atau urutan kejadian peristiwa adalah sejarah yang terjadi pada cerita tersebut. Reorientasi adalah bagian akhir dari teks cerita tersebut. Kebahasaan yang pada umumnya ada dalam novel sejarah atau teks sejarah yaitu adanya pronomia atau kata ganti, frasa adverbial, yang ketiga ada verba material, yang keempat ada konjungsi temporal atau kata sambung waktu, dan yang terakhir adanya kalimat majemuk. Pada cerita novel yang saya dapatkan, yang terdapat pada orientasi, itu adanya peristiwa atau kerajaan Sunda yang terletak di Jawa Barat sekarang. Tak dapat dipastikan di mana pusat kerajaan ini sesungguhnya. Berdasarkan sumber sejarah, prasasti dan naskah-naskah berbahasa kuno dikatakan bahwa pusat kerajaan Sunda telah mengalami beberapa perpindahan. Itu adalah bagian awal yang diceritakan pada struktur orientasi. Selanjutnya, peristiwa menurut kitab Carita Pahrayangan, ibu kota kerajaan Sunda mula-mula di Galuh. Kemudian menurut prasasti Sangyang Tapak yang ditemukan di tepi sungai Cicateh, Cibadak, Sukabumi. Isi dari prasasti itu tentang pembuatan daerah terlarang yang ada di sungai yang ditandai dengan batu besar di bagian hulu dan hilirnya oleh Raja Sri Jaya Bupati, penguasa kerajaan Sunda. Di daerah larangan itu orang tidak boleh menangkap ikan dan hewan yang hidup di sungai itu. Tujuannya mungkin untuk menjaga kelestarian lingkungan agar ikan dan hewan lainnya tidak punah. Siapa yang berani melanggar larangan itu, ia akan dikutuk oleh dewa-dewa. Itu adalah isi dari insiden atau urutan kejadian peristiwa. Selanjutnya, kerajaan Sunda beribu kota di Parahayangan, Sunda. Sementara itu, menurut prasasti Astana Gede, ibu kota kerajaan Sunda berada di Pakawan Pajajaran. Mengenai perpindahan kerajaan ini, tak diketahui alasannya. Akan tetapi, hal-hal yang bersifat ekonomi, keamanan politik, atau bencana alam yang tak lazim menjadi alasan perpindahan pusat ibu kota suatu kerajaan tersebut. Pada reorientasi itu terdapat kerajaan Sunda menguasai daerah Jawa Barat untuk waktu yang lama. Di antara rajanya yang terkenal adalah Jaya Bupati dan Sri Baduga Maharaja. Itu adalah isi dari reorientasi. Lalu nilai-nilai yang terkandung di dalam novel sejarah yang saya baca adanya menjadi pribadi yang pantang menyerah dan giat bekerja. Di sana terdapat larangan yang menceritakan tidak boleh mencari ikan atau hewan lain untuk ditangkap. Itu mungkin dijadikan kebutuhan hidup seperti makanan. Kita itu harus tetap giat mencari makanan walaupun ada larangan pada pencarian ikan di sungai tersebut. Yang kedua yaitu mengajari kita supaya bersikap seperti pahlawan dengan sikap-sikap yang baik. Dan yang terakhir adalah kita mampu mengkaji dan mempelajari kejadian-kejadian yang sangat bermanfaat seperti perjuangan kerajaan Sriwijaya dalam mempertahankan kekuasaannya. Sekian analisa yang dapat saya bawakan. Apabila ada salah kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya aturkan Pramesanti. Om Santi 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 Om.